Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah kembali di Islam itu Indah dan masih dengan tema kita ART adalah maut. Ustadz Syam, kita mau tanya gini Ustadz. Ngeri-ngeri sedap ya Ngeri-ngeri judulnya. sedap. Dan berkaitan dengan hidup kita langsung nih Ustadz ya. Iya Masya Allah. Kalau ada seorang ART yang merasa terzolimi nih sama majikannya. Nah dia mendoakan hal yang buruk buat majikannya. Kan katanya doa orang yang terzolimi itu diijabah sama Allah. Nah itu bagaimana dalam Islam? Silakan Ustadz. Baik, tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hatilah, waspadalah terhadap doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada lagi hijabnya, tidak ada lagi penghalangnya. Doa tersebut langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang memukul budaknya, bukan ART ya, budak, lebih rendah lagi, subhanallah. Dia pukul budaknya, ternyata ditegur dari belakang, jangan kau gituin budakmu, nanti di hari kiamat kau akan dituntut kalau kau zalim kepadanya. Berikanlah dia makanan yang terbaik, pakaian yang terbaik, berikan dia haknya, subhanallah. Tiba-tiba sahabat ini noleh, ternyata yang negor adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking kagetnya, ini sahabat langsung mengatakan, kalau begitu hari ini kumerdekakan engkau. Artinya dia bebaskan ini budaknya, subhanallah. Apa jawaban Nabi? Seandainya kau tidak lakukan itu, maka api neraka akan mengintaimu. Subhanallah, api neraka akan melahapmu. Artinya sangat berhati-hatilah terhadap kezaliman terhadap orang lain, apalagi kezaliman yang dilakukan kepada orang terdekat, yaitu orang-orang yang membantu dalam urusan rumah tangga kita. Ada seorang membeli seorang budak. Akhirnya budak ini mengatakan, saya akan berada di rumahmu dan melayanimu, cuma satu syarat, jangan ganggu saya kalau malam. Subhanallah. Apa yang terjadi? Ternyata setiap malam dia bangun tahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mabuk-mabukan, majikannya dia lihat kok ada cahaya dari atas atap ini tembus ke langit. Subhanallah, dia perhatikan. Esok malamnya dia perhatikan lagi. Akhirnya dia lihat, oh ternyata pembantunya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doanya mengatakan, ya Allah ya Rabb, seandainya saya bukan budak, jangankan malam, siang pun saya akan berdoa seperti ini. Didengar sama majikannya, kata majikannya, hari ini pun saya merdekakan engkau. Kata budak tersebut, ya Allah, engkau telah membukakan tabirku kepada orang lain, maka dari itu saya minta cabutlah nyawaku. Akhirnya budak tersebut dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Aduh Masya Allah. Jadi benar-benar kalau orang terzolim itu doanya tuh mustajab banget ya Ustadz. Mustajab banget. Makanya hati-hati kalau kita menzolimi orang. Takutnya nanti dia berdoa, wah Allah ijabah ya Kita Ustadz. nggak tahu kamar mana yang paling banyak malaikatnya. Siapa tahu di rumah kita kamar yang paling banyak malaikatnya kamar pembantu kita. Waduh benar. Boleh tepuk tangan buat Ustadz ya, Masya Allah. Sikap kita tidak menzolimi. Wah hati-hati sekali ya Ibu ya. Ini peringatan buat kita dan pelajaran. Semoga kita bisa bersikap yang baik dan tidak menzolimi. Sekarang langsung kita akan bertanya kepada Ustadz Bani. Ustadz Bani. Ya. Ustadz kalau ada sebuah kasus begini Ustadz. Ada majikan perempuan yang dia merasa sedih dan dia menangis. Nah ART-nya datang. Bertanya misalnya ada apa. Yang bisa mau menghibur. Tapi kalau ART melakukan itu takutnya disangka ikut campur. Nah bagaimana sikap terbaiknya? Boleh silakan Ustaz. Masya Allah, izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Dude dan guru kami dimanapun berada. Tidak termasuk kewajiban pembantu menenangkan dan menghibur majikan. Bukan. Jadi gak ada kewajiban. Mohon maaf banget ini mesti saya sampaikan ya. Jadi kalau melihat majikannya sedang sedih, sedang nangis, udah tetap aja lanjutkan pekerjaannya. Jangan datang, kenapa ibu? Bapak ya. Emang bapak mau begitu bu? Sama saya juga begitu. Malah tambah parah nanti. Loh kok kamu juga nih? Jadi tidak ada kewajiban, mohon maaf, ART untuk menghibur, menenangkan majikannya. Kata Imam Ghazali, kewajiban ART atau pembantu adalah, mohon maaf, menaati perintahnya, menjaga amanahnya, hartanya, rumahnya, tadi segala macam, menjaga kehormatannya. Kemudian kalau dia pergi, kemudian ada pesannya, itu mengikutinya, menyayangi anak-anaknya. Itu kewajibannya. Tidak ada kewajiban, mohon maaf, ART adalah membantu, menenangkan dan menghibur majikan yang sedang sedih, enggak. Jangankan, mohon maaf ya, Ibunda Khadijah kepada suaminya saja, ketika suaminya sedang sedih, sedang gelisah, keringat dingin, beliau tidak bertanya tuh,
menunggu sampai suaminya sendiri yang berbicara. Nabi mengatakan zamiluni, zamiluni. Selimuti saya. Ibunda Khadijah hanya melimuti saja. Enggak sambil, ada apa sih mas? Ada apa suamiku? Ada apa sayang? Ada apa beb? Enggak. Menunggu sampai suaminya yang menceritakan langsung. Ibunda Khadijah mengajarkan kepada kita tidak punya hak untuk campur tangan, untuk ikut campur urusan orang lain. Apalagi dia adalah majikan kita. Kecuali dia yang datang ke kita kemudian bercerita, aduh gimana ya mbak, tolongin saya mbak begini. Barulah kita memberikan nasihat, memberikan masukan. Kenapa? Diminta. Tapi kalau selama tidak diminta, jangan sok teu. Jangan kemudian sok bijak. Jangan kemudian langsung main menasihati. Jadi memang nggak boleh ikut campur dan tidak punya hak juga menghibur ya Ustadz ya. Kecuali diminta. Baik, boleh. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Terima kasih banyak Ustadz Bani. Dan sekarang kita langsung masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, siapa yang mau curhat? Ibu yang mau curhat. Ya silakan, Ibu boleh maju ke depan. Sebelah kanan banyak yang mau curhat nih Ustadz. Langsung ke Ustadz Maulana. Banyak masalah deh. Banyak masalah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Siti dari Ibu Majelis Siti. Ta'lim Asalamah Sumedang. Curhat Ustadz, dia keluar tema. Kurang lebih 3 tahun suami saya kena PHK di saat sedang banyak kebutuhan pengeluaran. Anak pertama sedang kuliah semester 5 kemarin dan yang satu di pesantren. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada usaha kecil-kecilan di rumah berdua ya Pak Ustadz. Tapi terkadang Pak Ustadz saya merasa kesal gitu dengan suami. Kalau kerjaan belum beres, dia sudah santai-santai, tidur-tiduran. Yang mau saya tanyakan, apakah wajar jika saya kesal dan apakah saya berdosa terhadap suami Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, Ibu jadi suaminya di PHK. Di PHK, sekarang sudah dapat kerjaan lagi. Tapi kerja di rumah sama istri. Suaminya nonton Ibu? Ya. Insya Allah. Silakan Ini real ya. Ketika istri punya kerjaan, secara otomatis suami akan menjadi pegawai seumur hidup. Betul. Betul kan? Betul ya Bu ya. Ketahuilah, mohon maaf tanpa menggurui. Kepada semua istri yang punya kerjaan, apalagi bekerja sama-sama suami, tetap memuliakan suami. Bukan menghinakan suami. Justru ketika suami bekerja, kita bekerja, dua-duanya bekerja, saling menjaga kemuliaan. Karena mohon maaf, betapa beruntungnya ibu, suaminya bertanggung jawab. Tepuk tangan dong. Betapa beruntungnya ibu, suami mau mendampingi, tidak gengsi membantu istri. Jadi bantuin lagi, gitu. Sebaiknya gini, karena ibu curhat, saya tidak akan mengarahkan kepada suami, tapi mengarahkan kepada ibu. Kalau saya mengarahkan kepada suami, sama saja saya menghasut ibu untuk membenci suami. Jadi sebaiknya istri sabar, taat kepada suami, dan tetap menjaga kemuliaan suami. Coba ucapkan terima kasih kepada suami yang lagi nonton. Makasih banyak suamiku. Terima kasih Bapak. Masya Allah. Sudah membantu. Iya. Baik. Sabar-sabar ya punya istri cerewet. Baik, Masya Allah ya, baik. Semoga Ibu. Jadi gini, buat semuanya, ini bagusnya ditempati curhat, tapi kita tidak mempermalukan, tapi kita mengangkat derajatnya. Dan mohon maaf, karena sudah sadar, kalau ibu cerewet, tapi sebenarnya semua perempuan itu pasti cerewet. Bukan ibu aja, tanya aja di sini. Baik, terima kasih guru-guru kita ya. Ibu sudah jelas ya. Semoga rumah tangga ibu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Ustadz Maulana terima kasih. Ustadz Bani terima kasih. Ustadz Syam terima kasih. Dan semua jamaah yang hadir terima kasih. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Islam Itu Indah. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Terima kasih semua. Sekarang ibu-ibu tetap di sini. Yang pink naik, yang biru turun, gabung. Semua pink semua di sini,
Biru semua di sini. Ayo yang tim biru. Tim pink.